Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa kita brolin? Oh, ini sedikit ya. Di YouTube saya ada yang komen, kalau tidak ada buku tafsir, lalu bagaimana kita memahami Al-Quran katanya. Siapa yang menafsirkan Al-Quran? Saya jawab sedikit. Ulama itu tugasnya mengajarkan kita bagaimana cara kita beribadah. Mengajarkan kita bagaimana cara kita beribadah. Terus ulama itu penerus para nabi dan rasul. Bukan menafsirkan Al-Quran. Soalnya Rasulullah pun tidak pernah, yang saya tahu Rasulullah itu tidak pernah menafsirkan Al-Quran. Itu sih masukan, jawaban saya pribadi. Terus jawaban saya selanjutnya, saya kasih tahu Al-Quran itu tidak butuh ditafsirkan karena sudah sangat jelas. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Apanya yang mau ditafsirkan di sini? Ini menurut pendapat saya, Al-Quran itu tidak butuh ditafsirkan karena sudah sangat jelas. Itu menurut saya pribadi. Ya mungkin kebetulan saya di sini ada dua bintang tamu. Bintang tamu deh kita pakai. Coba kita tanya, mungkin menurut Bapak Sapar akan berbeda atau menurut Ustazah Mbak Kakak. Bagaimana Bang, gimana menurut Bang Sapar, Al-Quran itu apakah butuh ditafsirkan atau tidak? Oh, kan ada di surat Al-Baqarah ayat 2 kalau nggak salah. Di sana sudah tertera Al-Quran itu sudah sangat terang dan jelas, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ya, petunjuk bagi Ya. Kitab Al-Quran ini Ya. kitab Al-Quran ini. tidak ada. Oh ya, surat Tidak ada Al-Baqarah. keraguan. Ya, Oh ya, surat Al-Baqarah ayat 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Tidak ada keraguan, sudah terang dan jelas. Terus Nah, terus kenapa kita harus beralih ke kitab tafsir? Sedangkan perjalanan misalkan Ibnu Katsir dengan si A, si B, si C pasti berbeda. apakah kembali ke pertanyaan awal, apakah Al-Quran ini butuh tafsir atau tidak? Tidak. Kira-kira kalau Mbak Kakak mungkin ya. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin buat kita semua teman-teman yang baru masih belajar, memang ada banyak sekali pemahaman-pemahaman kita di dalam Al-Quran, terutama untuk kita-kita yang merasa sudah bisa istilahnya menafsirkan Al-Quran secara langsung. Bagi kita itu sangatlah tidak ada kendala, tetapi ada beberapa memang kasus teman-teman yang saya temui merasa sangat kewalahan, bahkan merasa Al-Quran itu, mereka itu sangat takut untuk menafsirkan Al-Quran itu sendiri. Nah, apa masalahnya juga saya tidak tahu, padahal seperti yang dijelaskan tadi dari saudara-saudara saya sebelumnya, di Al-Quran sendiri sudah menjelaskan dirinya dari ayat
dari surat Al-Baqarah ayat 2 dan di surat Al-Fatihah sendiri yang dibacakan tadi itu juga sudah sangat jelas bahwa segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Ya, segala puji hanya bagi Allah Tuhan. Hanya bagi Allah. Sebenarnya yang membuat kita tidak jelas di sini tuh hanya prasangka-prasangka kita yang merasa tidak mampu, dan ini menurut saya ya, menurut saya. Dan memang dari pemahaman kita kan selama ini, ya pemahaman kita, dan kemudian agama-agama warisan yang istilahnya agama nenek moyang, paham-paham yang belum kita temui, sehingga itulah yang membuat langkah kita untuk merasa berat menafsirkan, menerima tafsir Al-Quran ini secara langsung. Ketakutan, kenapa ada ketakutan? Di situ saya juga tidak tahu. Kebanyakan itu yang terjadi di beberapa teman. Mohon maaf, ini saya sering. Ya, itu memang benar. Ada beberapa ketakutan masyarakat membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran langsung seolah-olah mereka merasa akan tersesat. Ya, itu karena ulama. Karena di sebagian besar kayak tuan guru ustadz yang sebenarnya mereka belum paham, tetapi sekedar ikut-ikutan mungkin dalam beragama. Jangan mempelajari Al-Quran langsung tanpa melalui guru katanya. Tanpa menguasai ilmu-ilmu ini. Ya, jangan menafsirkan Al-Quran tanpa melalui jangan mempelajari Al-Quran langsung tanpa ada guru katanya. Ya. Nanti tersesat. Terus jangan menafsirkan Al-Quran kalau belum menguasai ilmu tertentu katanya. Itu yang membuat kita takut sebenarnya. Seolah-olah kalau kita mau mempelajari Al-Quran itu harus ada tahapan-tahapan, harus ada proses-proses, padahal jelas tadi dibacakan ayatnya. Sebenarnya itu sih fitnah, menurut saya itu fitnah. Fitnah dari iblis. Soalnya hadisnya pun tidak ada larangan untuk mengartikan Al-Quran ini, kecuali begini kata hadisnya, jangan kau menyampaikan Al-Quran di luar yang kita ketahui mungkin maksudnya. Itu di luar paham ya, di luar kemampuan kita. Saya juga masih menunggu apakah benar ada hadis yang melarang menafsir. Ini kan Al-Quran. Apakah Allah itu bodoh jadinya kalau Al-Quran ini turun dipelajari sama manusia tanpa guru? Pasti akan tersesat jadinya kan kalau begitu katanya. Iya, kebanyakan di luar sana mengartikan seperti itu, dan sulit sekali menerima Al-Quran secara langsung. Ya itu mungkin gara-gara sugesti dari guru-guru yang bisa dibilang ikut-ikutan mungkin. Sekedar menghafal, baru sekedar menghafal dia merasa hebat, padahal sebaliknya mereka menyesatkan umat, malah menjerumuskan. Ya, menjerumuskan. Ya, jadi seolah-olah mencuci otak, menanamkan bahwa jangan kamu belajar Al-Quran langsung, nanti tersesat. Ya, tanpa seperti itu. Oh iya, jangan mempelajari tanpa juga harus dibaiat, begitu juga kan ada paham-paham seperti ada. itu. Ya. Dan sekali lagi buat berani saya sebut, Silakan. begitu. Boleh buat. Ini pendapat saya pribadi, bukan tidak dia ikut ya ini. Saya ini unek-unek saya mungkin Ya. termasuk kayak tuan guru Bajang. Siapa namanya? Tuan Guru Zaidul Majdi di yang terhormat yang di NW itu kan.
Di sana aja NW itu terpecah jadi dua. Mereka itu bertentangan. Ini bukan saya membuka. Oh ya benar, ada yang Anjani, Ya. Anjani dan yang itu ya. Ada yang Anjani dan Pacot. Ini bukan saya membuka aib, tetapi gara-gara apa namanya ya? Bagus sih ceramahnya Tuan Guru Bajang. Luar biasa caranya menyampaikan itu lemah lembut. Ya. Kita harus beradab. Tapi di balik ceramahnya itu ada kejadian-kejadian seperti kita kan yang mengajak DGB untuk mengembalikan Islam ke Islam yang kafah murni. Ya. Itu tidak direspon sampai berapa kali kan. Benar. Padahal kita udah menggunakan adab. Padahal beliau mengajarkan adab, kemudian kita menggunakan adab yang baik. Iya. Tapi gara-gara tidak direspon, jadinya terpaksa kita melalui media seperti ini untuk mengingatkan kalau Rasulullah itu dia jujur. Dia selesaikan dulu masalah di pribadinya, di sekitarannya, baru dia berdakwah. Iya. Kalau kita berdakwah tapi yang di rumah kita amburadul dan di pribadi kita amburadul, itu ada kemunafikan kan jadinya. Iya. Soalnya di di NW ini juga ada ikatan-ikatan baiat yang membuat orang fanatik, Mbak. Ada teman saya juga yang megang, yang di dompetnya harus ada foto, katanya sih foto almarhum Tuan Guru. Kalau simpan foto itu katanya selamat kita. Kepanatikan seperti itu sebenarnya harus diselesaikan sama Tuan Guru Bajang ini. Jangan hanya mencari dunia. Hanya kita kan rakyat kecil, dia mungkin orang atas. Itu kan pendapat saya pribadi, Mbak ya. Mohon maaf dulu kalau Mbaknya kan orang Lombok Timur. Tapi saya tidak tahu golongannya mana, tapi ini kan saya sekedar ngusul aja. Nanti Mbaknya tegur saya. Iya. Tanpa disadari ada penyesatan di sana di baiat itu. Soalnya yang mensekutukan Allah ini celakalah bagi orang yang mensekutukan Allah. Seolah-olah kalau kita tidak melewati Tuan Guru ini, berbaiat sama Tuan Guru ini, tidak mungkin akan sampai begitu kan. Iya. Seolah-olah Allah itu harus melalui jalan, sedangkan Seolah-olah yang membaiatnya itulah yang akan memberikannya Ya. keselamatan. Ya, Jadi seperti itu. secara tidak langsung di situ dia menjadikan Tuhannya. ya. Jadi itu kan pendapat saya pribadi, Mbak ya. Kira-kira menurut Mbak Kakak, ini saya bertanya ini ya, Ya. gimana menurut Mbak Kakak tentang tanggapan saya ini tentang NU, NW bukan NU. Tentang NW. Iya, kalau saya memang bukan termasuk orang yang yang mengikuti namanya politik-politik, apalagi organisasi-organisasi. Tetapi kalau dilihat langsung dari masyarakat, memang pengikut-pengikut NW ini, ya kita sebut saja NW ini, mungkin di luar sana banyak lagi pengikut-pengikut yang lain, tapi kan yang kita bahas di sini NW ini sangat fanatik sekali terhadap organisasi mereka dan sangat mengagung-agungkan yang namanya golongan. Ya benar. Dan itu luar biasa, memang itu bukan hanya di NW saja, dan itu terjadi untuk semua organisasi mereka merasa diri paling benar. Semua merasa diri paling benar. Tetapi di sini seperti tadi kan kita sudah berusaha untuk beritikad baik ya, memberikan istilahnya, mohon maaf kepada Tuan Guru, kita memberikan sedikit masukan dalam hal untuk memurnikan supaya tidak terpecah belah, tetapi tidak pernah ditanggapi, sehingga kita ini, terutama saudara saya ini akhirnya mengambil langkah-langkah apapun caranya untuk
untuk bisa sampai. Iya, seperti itu. Kira-kira menurut Ya, abang-abang sama mbak kakak, kira-kira saya salah enggak berbuat seperti ini hanya untuk menyampaikan unek-unek aja? kalau menurut saya Nanti aja kita lihat gitu. makanya salahnya dulu dari sisi yang mana. Kalau kita menyebut nama, kalau kita menyebut ini, kalau dari segi hukum jelas mereka mengatakan kita apa istilahnya mencemarkan nama baik. Gitu ya. Iya, Tapi ini sebenarnya ya mungkin mencemarkan nama baik. Tapi ini sebenarnya udah saya pakai lewat pribadi. iya makanya. Ini terpaksa ini. Iya makanya kan tadi tuh Memang sudah menempuh berbagai macam cara, tetapi kan tidak pernah ditanggapi. ya. Ya akhirnya Ya enggak masalah kalau masalah pencemaran nama baik misalnya di sana bakal kaya, tapi kesalahan saya di sana nanti misalnya saya dipanggil, ya dia nuntut misalnya, ya saya tunggu kesalahan saya di sana itu seperti apa. ya Harus mau saya apa namanya, dia harus nunjukin dulu kesalahan saya di mana, Iya. baru saya akan terima. Tapi kalau sekedar nuntut nggak jelas, itu sih aneh Iya, jadinya. makanya itulah kami mohon diharapkan kepada Bapak, kepada TGB, Tuan Guru Bajang, mari merespon. Ini unek-unek rakyatnya, masyarakatnya, masanya. Umat Islam. Iya, Sama. ini unek-uneknya. Soalnya memang udah besar sekali. Kenapa Allah ma- memulai dari sini dan menegur Tuan Guru Bajang dengan baiknya itu, kefanatikan terkeras soalnya di sini. di Lombok, di Di- NW. iya. Ya memang baru ke ya terkeras, ini terkeras, dia kecil tapi terkeras. Baru nanti kita ke para habaib yang fanatik keturunan ini. Iya. Masalahnya Rasulullah itu dia tidak pernah menulis tafsir apa namanya, tafsir Al-Quran. Iya. Rasulullah juga tidak pernah menafsirkan Al-Quran. Dia hanya menyampaikan kalimat Allah. Nanti tentang pemahaman seorang itu dia jelaskan nanti bagaimana. Tidak pernah dia menetapkan. Bahkan jangankan menulis, hadis pun sebenarnya sebelumnya Rasulullah itu larang untuk menulisnya. Ada hadis larangan menulis hadis. Tapi memang ada juga hadis untuk menyuruh orang menulis. Tapi yang disuruh tulis itu sebenarnya hadis-hadis yang kayak hadis qudsi itu, yang benar-benar kayak yang misalnya seperti ini kan, di Al-Quran ada yang mukamat dan mutasabihah. Iya. Yang mukamat itu tidak bisa diganggu gugat gitu. Nah, hadis-hadis yang seperti itu sebenarnya ditulis, dan itu pun bukan untuk dijadikan hukum, hanya untuk diambil contoh sebagai contoh bagi yang akan meneruskan. Tapi sayangnya di sini banyak sekali kitab tafsir, bahkan Al-Quran jarang dibahas sekarang. Lebih banyak dibahas tentang tafsir, Tafsir, tentang hadis. kitab lain. Iya. Al-Hikam juga, itu sebenarnya kitabnya bagus, tapi bukan di tempat umum, harus di tempat pribadi. Terus ini juga ada, saya tonton di YouTube Gus Samsudin itu. Iya. Kenapa rujukannya itu kitab-kitab sihir yang dianggap kitab-kitab ulama itu rujukannya? Kenapa tidak ditegur sama ulama-ulama ini? Harusnya rujukan orang Islam itu tidak ada lain selain Al-Quran dan Sunnah. Iya. Tapi kenapa pede sekali
Anggap aja itu seorang Gus atau Tuan Guru. Pede sekali rujukan saya ini kitab-kitab yang disebut ulama-ulama. Jelas sekali itu mereka itu bukan orang Islam. Kenapa saya berani bilang gitu? Mereka itu bukan orang Islam, tapi kafir jahiliyah. Kenapa saya berani bilang gitu? Orang Islam itu kitabnya rukun iman aja ya. Pertama percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah, percaya kepada Nabi dan Rasul, percaya kepada kitab-kitab ya. Oh, kitab-kitab dulu baru Nabi dan Rasulnya. Kitab-kitab. Ya, kitab-kitabnya orang Islam itu Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Tapi kenapa rujukannya itu tidak ada dari yang 4 ini? Malahan apa mungkin yang bukan firman dari Tuhan, tapi tulisan ulama-ulama. Sedangkan kafir jahiliyah itu adalah mereka yang ikut-ikutan dalam beragama mereka, ikut-ikutan sama ulama-ulama yang menulis kitab itu, mereka ikut-ikutan melalui kitabnya. Jadinya jelas sekali dia itu bukan orang Islam. Ya kan, Mbak ya? Karena dia mengaku rujukannya kitab, bukan Al-Quran. Menurut Mbak ya, saya salah enggak mengatakan kalau dia itu bukan orang Islam? Ya, kalau kita kembali lagi ke rukun iman itu, Ya. udah jelaskan tersebut di sana, percaya kepada kitab-kitab. Ya, Berarti, kitab Allah. ya, kalau kita keluar dari yang 3 kitab Taurat, 4 kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran ini, otomatis sudah Bukan orang Islam. boleh, iya, silahkan kita introspeksi diri masing-masing. Kita termasuk di posisi yang mana? Kafir jahiliyah Jelas. udah jelas, ikut-ikutan Ikut-ikutan. dalam beragama. Ya, Soalnya kitab rujukannya kan bukan dari jelas. Tuhan pencipta Sudah alam. keluar dari yang Ya. rukun iman. Mungkin itu saja video kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.